lebih baik saya main sulap. Intinya saya nggak bisa pantun. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, diwakili oleh dua orang kabid sekaligus, ada Pak Ibnu, Kabid SMP. Beliau tadi menyampaikan sering keparuh. Waktu itu saya sering terbang karena salah satu binaan di penguatan kepala sekolah dan kepala sekolah bidang garapannya Pendes dan BK, areanya adalah Lebak, jadi agak sering mundar mandir dulu. Bu Yuni, kita terakhir kemarin ketemu untuk membicarakan nasib Bapak Ibu yang ada di sini, dan di ujung sana ada Bu Apriana. Beliau adalah Subak tata usaha kami. Ada Pak Edi mewakili Pak Kepala BPMB. Beliau ini dulu yang menyuruh saya untuk ngajar senam. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pelatihan di baru, Pak Edi panitianya, gitu saya ngajar senam. Saya instruktur senam. Saya promo dari sekarang, nanti kalau ada lowongan di daerah Lebak saya siap. Ada teman saya Pak Agus Kapolja. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akhirnya untuk yang sekian kalinya saya diperkenankan untuk berwawancara kembali ke Lebak dengan tujuan tentu saja yang berbeda-beda. Yang pertama saya juga harus sampaikan adalah rasa terima kasih kami. Kenapa diundang oleh lembaga yang baru, kepada Ibu juga tanya-tanya BGP apa gitu. Tapi kemudian dengan niat baik akhirnya berkenan hadir. Mohon maaf dari kami ketika nanti dalam penyelenggaraan tidak hanya sosialisasi, ini hanya nama juga sosialisasi. Ini adalah langkah awal. Kami kemudian ketika nanti dalam kegiatan-kegiatan ada berbagai kekurangan yang tentu saja kami tidak sengajakan untuk itu, membuat Bapak dan Ibu beserta para guru kurang nyaman, kami mohon maaf dari awal. Misalnya, ini kan jauh sih sampai ke Tarangkas ini gitu, ongkosnya cuma segini gitu. Sudah minta dari awal, sudah minta maafnya dari awal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi tentang skenario apa yang akan kita lakukan ke depan sudah disampaikan secara baik oleh Pak Agus. Konten sudah sangat baik disampaikan oleh Pak Edi. Sekaligus tadi ada sekian banyak klarifikasi bahwa literasi dan numerasi ini sudah disampaikan dari dulu, bahkan ketika Pak Kabid masih SD. Sehingga tugas saya adalah hanya ingin berkenalan. Kalau saya pribadi gitu, saya Sugito Adi, saya temannya Pak Haji Qasim. Mana Pak Haji Qasim? Nah, berdiri dong jadi ini temannya kepala BGP gitu. Berdiri Pak Haji. Pak Haji Qasim ini teman saya kuliah. Jadi kami sama-sama dari olahraga. Kalau Pak Qasim gelarnya SPD, saya SH, Sarjana Olahraga. Saya ingin memperkenalkan diri. Balai Guru Penggerak Provinsi Banten ini merupakan salah satu UPT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kami berada di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Berbeda dengan Direktorat Jenderalnya Pak Edi. Kalau Pak Edi mengurus seluruh standar pendidikan, beliau menjaminkan mutunya, tapi kami hanya diberi satu saja, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan serta pendidik lainnya. Itu tugas kami. Uraian tugasnya satu, kami diminta untuk melakukan pemetaan kompetensi, dan alhamdulillahnya itu belum kami lakukan.
kan baru 1 tahun. Tapi kemudian kami sudah dibekali rapor pendidikan. Di rapor pendidikan bukan hanya sekedar merah, bukan sekedar jingga, bukan sekedar kuning, hijau dan biru seperti pelangi, tapi sebab-sebab kenapa merah, sebab-sebab kenapa kemudian hijau dan biru ada di dalamnya. Di antaranya adalah kompetensi guru dan pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga sebenarnya mempermudah, meringankan tugas kami. Lalu kenapa BGP kok hari ini hadir di sini? Karena memang sudah punya peta. Peta apa? Peta kompetensi Bapak dan Ibu, sekaligus peta kompetensi para guru terkait dengan literasi dan numerasi. Tapi ke depan seperti apa? Ke depan, Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, kemarin saya pamer ke tim UNEF dari BDM, dari Direktur Jenderal BDM, kami tidak mau melakukan yang biasa-biasa saja, Pak. Biar kelihatan kepalanya cerdas gitu. Kami akan melakukan uji kompetensi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Berarti seperti UKG tahun 2014, iya, satu. Tapi yang kami ingin lakukan lebih lanjut adalah performance based assessment. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Pak Edi. Kami akan datang atau kami akan memberdayakan Bapak dan Ibu pengawas, kepala sekolah masuk ruang kelas. Karena baiknya kinerja guru itu sama sekali tidak bisa dilihat dari ujian berbasis komputer. Kenapa? Karena ada content knowledge, pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru sebelum dirinya mengajarkan apa yang dia ketahui. Betul gitu Bapak dan Ibu ya? Saya guru olahraga, ngajar start jongkok. Saya ceritakan saja. Nah, start jongkok itu dimulai dari hitungan 1 siap, 2 bersedia, 3 ya. Sekarang kamu lakukan. Content knowledge bukan hanya cerita tentang pengetahuan tok, tapi kemudian bagaimana itu dicontohkan oleh guru sehingga ketika di dalam proses pembelajaran itu keluar. Dan itu tidak bisa diamati melalui ujian berbasis komputer, assessment berbasis komputer. Maka harus ada orang-orang yang melihat ke lapangan apakah content knowledge telah dikuasai dengan baik. Saya akan sering-sering menggunakan bahasa Inggris biar kelihatan pintar. Yang kedua apa? Yang kedua adalah general pedagogical knowledge. Gak ada yang nyambung. Saya senang gak begitu. Bayaran nambah nih. Panitia. Apa general pedagogical knowledge? Guru di negeri ini pasti tahu bahwa pembelajaran itu dimulai dari merencanakan, kemudian apa yang direncanakan dilaksanakan, apa yang dilaksanakan itu berkesesuaian dengan perencanaan, dan kemudian assessment. Semua guru. Tapi pengetahuan selanjutnya yang ini Bapak dan Ibu pahamkan kepada para guru dan kita semua adalah pedagogical content knowledge. Kenapa? Ngajar tari iya dong, berbeda dengan ngajar misalnya praktek biologi di kelas, beda kan ya? Sehingga guru harus tahu persis bagaimana content knowledge itu yang tadi pertama 1 diajarkan sesuai dengan spesialisasinya. Ya atau tidak? Iya. Iya. Ya atau tidak? Iya. Ini biar kelihatan pintar masalahnya.
Oke, hitungan 1 Bapak dan Ibu. Hitungan 1 Bapak dan Ibu kan punya telapak tangan begini. 1 begini. Bisa? Coba. 1 ke kanan dong. Tangan kanan ke kanan. 1. Hitungan 2 punya telunjuk. Letakkan di tangan tetangganya. 2. Oke. Ingatkan. Jangan tangan sendiri. Ulang. Ini kayak cerita kancil waktu timur yang diceritain apa? Oke, siap. 1, 2. Nah, 2, 3-nya yang kanan nangkep, yang kiri tidak. Oke, siap. Siap ya. Siap. 1, 2. Tidak boleh. Ini tetap aja bukan murid walaupun dikasih kesempatan. Ini pakai dikit-dikitin. Gak boleh gitu. Siap. Ibu. Betul. Betul? Artinya apa? Saya ngomong begini. Kalau kepala begini ngomong boleh jangan main HP gitu. Enggak, Bapak Ibu bebas. Kenapa Bapak Ibu bukan harus mimpin guru-guru yang di kelas, yang di sekolah? Kalau ada apa-apa tetap berkomunikasi lah. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit itu, Pak Guru itu oke itu. Bapak dan Ibu, pedagogical content knowledge. Selanjutnya apa? Guru-guru harus menguasai karakteristik peserta didik, pertumbuhan, perkembangan, dan karakteristiknya. Jadi pengetahuan tentang their student and their karakteristik. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini. Saya tahu, paham peserta didik saya, dan saya paham karakteristiknya. Kenapa kok itu? Karena setiap karakteristik peserta didik memerlukan layanan pembelajaran yang berbeda-beda. Ya atau tidak? Iya. Ini kan sok-sok hebat-hebatan cerita tentang Presensi. gaya belajar siswa, auditori, visual, kinestetik, itu aja. Emang ukurnya gimana sih? Tahu amat. Lalu kemudian cerita tentang apa lagi? Pokoknya yang begitu lah. Kita paham itu, kenapa? Karena kita memperlakukan mereka nanti akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Tapi tadi Pak Kabit sudah menjelaskan, tidak kemudian terus harus bebas-bebasnya. Saya juga memiliki contoh yang sangat baik tentang guru saya dari Pak Kabit menyampaikan tentang kancil yang ini diceritain saja gitu. Saya justru malah suruh nyanyi dulu. Contohnya seperti ini. Hukume nun kang mati lan kang wit iku ana papat kang wis masyhur lan kelaku wiwit siji wilangane sira sifat esar etlom eklak yakfa dan pepapat. What the meaning? bahasa kebasan atau bahasa Sunda atau bahasa Jawa saja gitu. Artinya apa Bapak dan Ibu yang saya hormati? Karakteristik peserta didik yang berbeda memungkinkan mereka untuk diberikan perlakuan dengan model pendekatan strategi, gaya teknik yang berbeda-beda. Itu clear. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khotbah Jumat, tahu peserta didiknya adalah bapak dan ibu yang bapak-bapak yang Jumatan. Bapak dan ibu jamaah salat Jumat, mari pada kesempatan khutbah kali ini menggunakan metode saintifik dengan pendekatan kelompok.
Gak gitu. Efisien, efektif. Artinya apa? Karakteristiknya adalah jamaah sholat Jumat. Artinya bukan terus ceramah berarti tidak efektif gitu. Ya atau tidak? Iya. Jangan alergi dengan ceramah. Betul. Jangan alergi dengan cerita. Jangan alergi dengan syair. Lakukan sejauh itu peserta didik Membutuhkan. karakteristiknya. Tapi kemudian Bapak dan Ibu juga jangan hanya itu gitu. Kenapa? Ada risiko misalnya memasangkan. Kenapa? Karena dengan memasangkan ini pelaku melakukan mengamati itu ada proses komunikasi, communication skills yang harus dimiliki untuk persiapan mereka hidup di abad 21. Sehingga pada Ibu harusnya punya itu juga gitu. Jangan juga diceritain tok gitu. Jangan juga diajak nyanyi tok gitu. Bahwa itu efektif dia, tapi kemudian yuk kita cari alternatif lain. Oke? Selanjutnya konteks. Pengetahuan akan konteks. Saya baru mau cerita literasi. Artinya akan ada 3 jam ke depan saya berdiri di sini. Cerita konteks. Saya dan Pak Kosim, nggak tahu dulu Pak Kosim waktu dijelaskan izin ke toilet atau tidak gitu. Karena ketika beli izin saya dapetin ini, Pak Kosim enggak gitu. Kami punya literasi fisik. Ada physical literate person. Jadi kenapa kok penjas diajarkan jadi penjas? Penjas diajarkan di sekolah agar peserta didiknya memiliki literasi fisik. Kami memaknai literasi itu adalah satu, kompeten. Cerita tentang kompetensi, cerita area. Satu, content area atau learning area itu pengetahuan keterampilan yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah, maka pelajarannya apapun. Matematika, pengetahuan tentang penjumlahan, tapi kemudian bagaimana menjumlahkan peserta didik bisa keterampilannya. Tapi yang tidak boleh lewat juga general capabilities. Bahasa Inggris lagi, biar Sangka pinter. General capabilities. Apa itu? Kebiasaan yang Karakter. Disampaikan oleh Pak Kabit tadi. Apa itu? Forces, creativity, critical thinking, collaboration, communication skills. Apalagi literasi. Artinya Bapak dan Ibu yang saya hormati, cerita tentang literasi, cerita tentang kompetensi. Selanjutnya apa? Ketika memiliki kompetensi, maka dia akan confidence, memiliki kepercayaan diri. Kenapa? Ketika hidup di masyarakat, orang pintar itu harus kelihatan. Bukan orang pintar itu minumnya tolak angin dan minum titik. Kenapa? Kita tidak bisa mendemonstrasikan itu, maka kita tidak bisa bekerja. Ya atau tidak? Dan peserta didik kita, kan mikirnya begini sih. Di sekolah mereka diajari sesuatu itu, selesai sekolah mereka kembali ke masyarakat. Ilmu yang dia dapat ini digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat. Dan kita harus diceritain. Siap. Halo. Hai. Sehingga saya ternyata salah menilai anak saya, Rania, ketika umur 4 tahun sudah TK. Ternyata dia bisa mengurangkan 5.000 dikurangi 3.000 sama dengan 2.000. Saya bangga. 5.000 kurangi 3.000, 1, 2 dituliskan, hurufnya masih sangat jelek, angkanya sangat jelek, nolnya diturunkan, bisa. Dan dicoba lagi di kalau 7 bisa. Tapi kemudian Rania, tolong berikan uang ini 5.000
terima uang ini 5.000, bawa ke Pok Wiwi, kerupuk 3, pulang dengan bangganya. Anak saya memang ada gitu lah. Nih, dilempar kerupuknya, isinya hanya kerupuk 3. Yang salah apa? Jumlah uangnya. Kembalian duitnya ditinggal. Karena konsep 5 kurang 3 dia bisa, tapi kemudian tidak diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dan itu adalah konteks. Halo. Hai. Edi bilang numerasi bermakna. Bisa dipahami kan? Bisa. Wahai guru SMP bahasa Inggris, ketika subjek ditambah verb ditambah ditambah adjektif itu penting, tapi kemudian lebih penting lagi muridnya ngomong, berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena nilai bahasa Inggris saya ketika di SMA Negeri 1 Tangerang, SMA-nya anak pintar itu 9. Teoritis ini. Ulang makannya ulang mantap ya. Saya mantap. 9. Mantap. Skalanya 100. Structure oke. Kemudian Vocab. oke. Terus kemudian lagi tenses oke. Comprehension no. Tapi kemudian saya tidak dilatih untuk berbicara. Kenapa? Patokannya adalah rumus, salah terus, ini singular, ini plural, ini Past tense. Continuous tense. Terus apa sebenarnya gitu yang diajarkan di sekolah itu enggak benar. Literasi bermakna. Pak Kosin itu kalau ditanya lari cepat, startnya selalu jongkok. Tapi karena sudah ketemu saya berulang kali gitu, bermakna atau enggak pembelajaran lari cepat itu? Bermakna. Untuk apa? Untuk kejar angkot. Begitu angkot lewat ke sana, bersedia. Nggak relate antara diajarkan di sekolah dengan Fakta di. oi. Boleh akrab nih. Oi. Bapak kepala sekolah, bapak kepala sekolah yang saya hormati, guru-guru kita juga diajak untuk merelasikan antara yang diajarkan di sekolah dengan konteks dunia nyata. Sehingga bicara tadi literasi numerasi mesti bicara tentang kompetensi, baru kemudian confidence, sehingga dapat terakhir adalah motivasi. Kenapa? Karena tahu akan berguna untuk hidup senyatanya sehari-hari, makanya dipelajari di sekolah. Saya dikasih belakangan, jadi waktunya lama tuh. Terakhir itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan yang terakhir adalah kemampuan berkolaborasi. Saya contohi tentang motivasi. Setelah itu sumpah saya selesai, sudah nggak punya bahan lagi. Lihat, itu bagus. Sulap deh. Balik bagus. Itu bagus. Ketika guru membelajarkan peserta didik tidak menjelaskan tujuan pembelajaran, itu seperti kita karena kepala ngajak stafnya ke sini. Padahal beliau nggak pernah tahu tujuannya apa, tapi terpaksa mau karena ini kepala. Iya kan? Betul. Peserta didik itu mau diapain aja sebenarnya karena guru, bukan karena tahu tujuannya. Halo. Hai. Saya tanya Pak Agus, tujuannya adalah berdiri ke situ. Tahu nggak manfaatnya Pak Agus? Itu tujuannya memenuhi keinginan kepala. Tapi kemudian manfaatnya apa? Olahraga. Bergerak. Sudahlah, Bapak Ibu nggak usah ngarang-ngarang. Jawab aja nggak tahu.
peserta didik diajari segala macam gitu, tujuannya nggak pernah disebut, apalagi manfaatnya nggak pernah diceritakan. Bagaimana mungkin termotivasi untuk belajar? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.